Halo Rek, perkenalkan kita dari kelompok 10. Nah, topik implementasi perundang-undangan yang akan kami bahas kali ini adalah seputar trotoar dan hak pejalan kaki. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau jalan kaki di kota kita itu ibarat lagi ikutan Ninja Warrior? Lagi asik-asik jalan sambil scrolling HP atau dengerin musik, tiba-tiba kudu adu nyawa gara-gara ada motor parkir melintang tepat di depan mata. Geser dikit, ketemu tenda pecel lele yang lagi persiapan buka. Belum lagi kalau ada motor yang ngerasa trotoar itu sirkuit balap pribadi buat nyalip macet. Lulu, nggak bahaya tak? Jujur aja nih, kita pejalan kaki sering banget dianaktirikan. Kita dipaksa turun ke aspal, mepet-mepet sama bus atau truk yang ngebut. Padahal nyawa kita taruhannya. Rek, kadang kita mikir, ini trotoar sebenarnya dibangun buat kaki manusia atau memang sengaja buat jualan dan parkiran motor ya? Makanya di video kali ini kita bakal kupas tuntas. Sebenarnya aturan hukumnya itu segalak apa dan kenapa realitanya masih acak-acakan. Sebelum kita melihat kondisi di lapangan, ada baiknya kita membedah dulu apa yang sebenarnya tertulis dalam aturan hukum kita. Hal ini penting supaya kita punya landasan yang kuat untuk menilai apakah aturan itu sudah berjalan atau cuma jadi formalitas saja. Dasar yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Di pasal 131 disebutkan dengan jelas kalau pejalan kaki itu punya hak atas fasilitas trotoar. Kata hak di sini berarti negara wajib menyediakan trotoar sebagai ruang aman supaya kita nggak perlu bertaruh nyawa dengan berjalan di aspal yang penuh kendaraan. Lalu, gimana kalau ada yang melanggar? Nah, aturan ini juga punya sanksi tegas yang diatur dalam pasal 28 dan pasal 275. Intinya, siapapun yang bikin fungsi trotoar terganggu, entah itu buat parkir ataupun apapun itu, bisa kena hukuman. Sanksinya nggak main-main, bisa berupa kurungan penjara selama 1 bulan atau denda paling banyak, yaitu Rp250.000. Aturan ini makin diperkuat lewat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Di sana ditegaskan kalau trotoar itu cuma boleh dipakai untuk pejalan kaki, bukan untuk urusan bisnis atau tempat parkir kendaraan pribadi. Jadi secara hukum sebenarnya posisi pejalan kaki itu sangat kuat, tapi pada realitanya apakah seperti itu? Sekarang, mari kita buka mata lebar-lebar melihat realita yang kami temukan. Hasil pengamat tim menunjukkan jurang pemisah yang sangat dalam antara pasal-pasal tadi dengan kenyataan di aspal. Pertama, kita bicara soal ketiadaan fasilitas. Di titik ini, kalian bisa lihat bagaimana pejalan kaki harusnya berjalan di pinggir aspal yang sangat sempit, tidak ada pembatas, tidak ada ruang evakuasi. Setiap kali ada kendaraan besar lewat, anginnya saja sudah cukup membuat kita was-was. Hak yang katanya dijamin undang-undang tadi seolah tidak pernah sampai ke tahap perencanaan di jalan ini. Ketiga, invasi lapak dagang dan parkir liar. Inilah yang paling sering bikin kita mengelus dada. Trotoar berubah fungsi total menjadi ruang privat. Motor-motor berderet seolah ini adalah lahan parkir resmi, dan gerobak PKL menutup akses total hingga tak ada celah bagi kaki untuk melangkah. Ketika pejalan kaki dipaksa turun ke badan jalan hanya karena trotoar dipakai untuk kepentingan ekonomi sepihak, di sanalah kita melihat bahwa ego mengalahkan supremasi hukum. Namun, harapan itu tetap ada. Di beberapa titik kota terdapat implementasi aturan yang berjalan dengan sangat baik dan seharusnya menjadi standar bagi seluruh wilayah kota. Lihatlah kawasan Jalan Ijen. Di sini kita melihat bagaimana sebuah trotoar seharusnya berfungsi. Jalurnya lebar, bersih, dan sangat rimbun oleh pepohonan. Ada pemisahan yang jelas antara area kendaraan dan area pedestrian. Di Jalan Ijen kita bisa merasakan bagaimana hak pejalan kaki yang tertulis di undang-undang itu benar-benar diwujudkan dalam bentuk kenyamanan fisik dan estetika kota yang terjaga. Begitu juga dengan alun-alun Tugu Malang. Pasca renovasi, area ini menjadi benchmark atau standar baru. Tidak ada satupun motor yang berani parkir di atasnya. Dan akses bagi difabel melalui guiding block yang berwarna kuning terlihat terpasang rapi tanpa hambatan. Di area Tugu ini, kita belajar bahwa dengan pengawasan yang ketat dan desain yang tepat, trotoar bisa kembali menjadi ruang sosial yang memanusiakan warga kotanya. Kontras antara area yang berantakan dengan area Ijen atau Tugu atau Jalan Bandung dan Kayu Tangan ini membuktikan satu hal. Masalahnya bukan pada ketiadaan anggaran, tapi pada komitmen dan kesadaran.
Jadi, kenapa sih masalah ini nggak pernah tuntas? Analisis kami menunjukkan 3 akar permasalahan. Yang pertama, pengawasan yang bersifat musiman. Satpol PP atau pihak terkait biasanya baru bergerak kalau ada laporan atau event besar, sehingga tidak ada efek jerah bagi pelanggar. Kedua, rendahnya empati publik. Sebagian dari kita masih merasa kalau trotoar itu adalah lahan sisa yang boleh dipakai untuk apa aja. Ego pengguna kendaraan yang pengen parkir praktis atau pedagang yang pengen jualan di tempat ramai seringkali mengalahkan empati terhadap pejalan kaki. Ketiga, kurangnya solusi alternatif. Parkir liar ada karena gedung sekitar tidak menyediakan lahan parkir dan PKL menjamur karena tidak adanya zona relokasi yang strategis. Tanpa sinergi antara aturan tegas dan fasilitas solusi, trotoar akan terus menjadi rebutan antara pedagang, pejalan kaki, juga pemotor. Jadi kesimpulannya, persoalan trotoar bukan sekedar masalah semen dan aspal, tapi soal bagaimana kita menghargai hak sesama. Aturan sudah ada, tapi ya butuh kesadaran untuk bisa hidup. Antara trotoar yang jadi tempat adu nyawa dengan trotoar nyaman di jalan ijen, perbedaannya hanya satu, kepedulian. Mari mulai dari diri kita sendiri, berhenti menjadikan trotoar jalan pintas motor atau tempat parkir. Sebab kota yang hebat bukan dilihat dari lebar jalan rayanya, tapi dari seberapa aman jalur bagi mereka yang berjalan kaki. Terima kasih sudah menonton, mari kembalikan trotoar untuk melangkah, bukan untuk disalahgunakan. Sampai jumpa.